I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2202050030. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal 6 aliran filsafat pendidikan. Apa saja sih? Yuk kita pelajari bersama. Nah, yang pertama itu ada aliran realisme. Realisme adalah aliran seni rupa yang menceritakan kehidupan sehari-hari di dunia nyata tanpa dibuat-buat. Tema lukisan realisme biasanya menggambarkan cerita kehidupan pada zaman masing-masing. Adapun tokoh-tokoh realisme, tokoh seni lukis beraliran realis adalah Andrew Webb, Edward Hopper, Thomas Ekin, Gustave Courbet, Adolphe Bouguereau, Ivan Krampot, Gustave Courbet, Adolphe Menzel, dan James Preston Millett. Gimana sih pandangan aliran realisme? Jadi, realisme berpandang bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disadarkan kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Contohnya, bunga mawar yang harum baunya merangsang hidung sungguh nyata bergenggar di ranting pohon di taman bunga. Adapun ciri-ciri aliran realisme mengangkat peristiwa keseharian yang dialami kebanyakan orang, menampilkan sesuatu yang tampak ke dalam lukisan dengan gambar senyata mungkin. Tidak ada penambahan unsur untuk membuat berlebihan. Apakah teman-teman sudah paham dengan aliran realisme? Selanjutnya kita beralih ke aliran materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Adapun pandangan materialisme merupakan pandangan yang berisi sikap, keyakinan, dan nilai-nilai hidup yang menekankan dan mementingkan kepemilikan barang-barang dan kekayaan material di atas nilai-nilai hidup lain seperti spiritual, intelektual, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri materialisme. Segala ada yang wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi. Tidak meyakini adanya alam gaib, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam meletakkan hukum. Menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak adalah sebuah paham garis pemikiran di mana manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi dari tindakan yang sudah ada dengan jelas dialektis. Nah, bagaimana teman-teman? Sungguh menarik kan? Selanjutnya kita masuk ke aliran pragmatisme, di mana aliran pragmatisme ini merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan intens. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya. Bagaimana sih ciri-ciri aliran pragmatisme? Nah, ciri-ciri pragmatisme adalah mempertautkan relasi antara pikiran dan perbuatan, di mana akal budi terarah kepada perbuatan, sedangkan perbuatan terarah kepada hasilnya. Metode berpikir pragmatis yang menekankan pengalaman ini meningkatkan kita pada sikap dasar dari filsafat imperialisme. Selanjutnya, kita beralih ke slide berikutnya, yaitu aliran perennialisme. Perennialisme sebagai aliran yang menempatkan nilai pada kebenaran tertinggi yang bersumber dari Tuhan, sehingga dalam membicarakan pendidikan, sasaran utamanya adalah tentang kebenaran, kenyataan, nilai yang abadi, tidak terikat dengan waktu dan ruang. Bagaimana sih pandangan perennialisme dalam pendidikan? Pendidikan memiliki peran penting dalam proses peradaban manusia untuk mengembalikan kondisi manusia pada zaman modern yang penuh krisis ini. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dan memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan, maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Nah, di slide selanjutnya kita masuk ke tujuan perennialisme.
Tujuan perennialisme ada 3, yaitu yang pertama mengembangkan kekuatan pemikiran, yang kedua penginternalisasi kebenaran dalam universal yang konstan, yang ketiga pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban barat. Nah, bagaimana dengan aliran perennialisme? Apakah menarik? Selanjutnya kita akan masuk ke slide aliran humanisme, di mana humanisme ini adalah suatu paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria sebagai sesuatu. Humanisme ini dengan kata lain dapat dikatakan mempunyai objek utama, yaitu sifat hakiki manusia beserta batas-batas dan kecenderungan alamiahnya. Selanjutnya saya akan memberikan 3 contoh humanisme. Yang pertama itu tidak membedakan satu sama lain, seperti saling menghargai perbedaan, saling memaafkan. Yang kedua itu ada memberikan motivasi. Contoh ketiga yaitu mengapresiasi hasil karya seseorang. Itulah tadi contoh humanisme. Dari 3 contoh humanisme tersebut, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tujuan humanisme, di mana teori humanisme ini berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Bagaimana teman-teman aliran humanisme? Sungguh menarik bukan? Selanjutnya kita masuk ke aliran eksistensialisme, di mana eksistensialisme ini merupakan paham yang menempatkan manusia pada titik sentrum dari segala relasi kemanusiaan. Eksistensialisme ini berakal dari upaya untuk bangkit dari segala hegemoni untuk menemukan esensi dan esensi diri. Dalam konteks definisi yang lebih sederhana, eksistensialisme adalah salah satu aliran filsafat yang menunjukkan interpretasi atau esensi keberadaan manusia dalam wujud konkret dan problematikanya. Wah, tidak terasa kita sudah membahas 6 aliran filsafat pendidikan ya teman-teman. Semoga kita makin giat belajar dan memahami semua aliran-aliran filsafat yang menyenangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.